Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait penelitian, bagaimana melakukan penelitian dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Pada dasarnya, saya akan menyiapkan beberapa video terkait penelitian ini secara tahap demi tahap. Namun pada video kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana melakukan penelitian di awal. Rangkaian video-video ini pada dasarnya untuk menunjang proses belajar mengajar, khususnya untuk mata kuliah proposal penulisan tugas akhir atau PPTA di Universitas Tanjung Pura, specifically di jurusan Informatika Fakultas Teknik. Ada beberapa hal tentunya yang akan saya sampaikan pada pengenalan penelitian kali ini. Akan disusun beberapa agenda yang akan saya jelaskan kemudian. Agenda yang kemudian saya susun untuk menjelaskan pengenalan penelitian pada video kali ini akan dibahas tentang riset secara umum begitu, kemudian kuantitatif dan kualitatif research, serta bagaimana melaksanakan proses research yang perlu kita ketahui. Sekali lagi bahwa video ini dimaksudkan untuk area research di bidang computer science dan informatika. Saya berharap ini dapat disesuaikan begitu terkait kebutuhan masing-masing, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah proposal penulisan tugas akhir. Secara umum untuk mengetahui apa dan bagaimana research itu dilaksanakan, tentu saja kita harus memahami apa research itu sendiri. Research atau bahasa Indonesianya riset atau penelitian begitu adalah sebuah proses untuk menemukan pengetahuan yang baru. Nah, tentu saja kalau kita coba pahami makna daripada research yang ada di slide ini, bahwa ini adalah merupakan serangkaian proses begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menemukan pengetahuan yang baru, sehingga pengetahuan itu diakui menjadi sebuah pengetahuan yang baru dan kemudian bisa saja itu digunakan secara luas begitu oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, bagaimana ini bisa kita temukan dan apa saja prosesnya, itulah yang akan kita kupas begitu dalam rangkaian video-video terkait penelitian ini. Nah, hal lain yang perlu kita lihat juga bahwa research itu dituntut melalui sebuah aktivitas atau penyelidikan atau observasi yang sifatnya sistematis, yang sifatnya berurutan dengan tentunya membutuhkan beberapa alat bantu begitu, bahan, alat dan juga sumber-sumber begitu untuk membangun fakta yang pada akhirnya fakta-fakta tersebut disusun sedemikian rupa begitu sesuai dengan kaidah daripada kesaintifikan, ya, sesuai dengan bidangnya untuk menyimpulkan hal baru tersebut sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru pula. Ada beberapa hal menarik begitu dari slide ini yang bisa kita ingat begitu, bahwa sebuah riset adalah sebuah pengetahuan yang baru yang tentunya untuk menemukan pengetahuan baru itu ada proses-proses yang unik begitu. Nah, juga dikatakan bahwa ada aktivitas penyelidikan atau observasi begitu yang juga dilakukan secara sistematis. Nah, aktivitas itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam bantuan, mulai dari alat, bahan gitu ya, dan sumber-sumber agar apa yang menjadi fokus atau yang sedang kita telaah begitu itu dapat disimpulkan gitu ya, atau dapat berkontribusi secara keilmuan dengan memberikan
kontribusi yang baru pada keilmuan itu sendiri. Nah, secara detail atau secara teknis bagaimana itu dilakukan harus kita pahami tentunya lebih lanjut terkait aktivitas research ini. Pada slide sebelumnya kita sudah melihat begitu beberapa kata-kata penting dalam aktivitas research pada definisi dan hal-hal penjelasan lain yang terkait research itu sendiri. Nah, untuk memahami pelaksanaan research kita juga perlu melihat karakteristik gitu ya. Jadi sifat yang melekat pada aktivitas research itu sendiri. Nah, research itu bersifat empirical, ya. Artinya berdasarkan pengamatan. Jadi research dilakukan berdasarkan pengamatan dan percobaan atau eksperimen. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah sistematik begitu. Jadi yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu mengikuti prosedur yang teratur dan berurutan ya, sesuai dengan keilmuannya gitu. Nah, selanjutnya adalah controlled ya, atau research ini bersifat terkendali. Jadi semua variabel kecuali yang diuji atau dipercobakan tetap konstan begitu, jadi konsisten gitu ya. Jadi sehingga kita bisa mengendalikan aktivitas-aktivitas research tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bersifat employ hypothesis. Employ hypothesis maknanya adalah bahwa jadi kita dalam pelaksanaan research itu dipandu oleh investigasi-investigasi untuk membuktikan dugaan yang kita rumuskan gitu di awal daripada penelitian. Jadi apa-apa yang kita rumuskan atau statementkan dalam penelitian harus diinvestigasi kemudian. Kemudian bersifat analytical. Ya, maknanya adalah bahwa ada analisis kritis dari semua data yang digunakan sehingga tidak ada kesalahan dan tidak ada kesalahan interpretasi pada objek yang sedang kita telaah gitu. Nah, selanjutnya sifat berikutnya adalah objektif, unbiased dan logical gitu. Jadi semua aktivitas-aktivitasnya, semua kemudian temuan-temuannya itu bersifat logis berdasarkan sifat empiris yang di-set gitu di awal daripada aktivitas research ini. Yang terakhir adalah employ quantitative or statistic methods gitu. Sebetulnya di sini artinya di sini kita menggunakan metode kuantitatif atau statistik gitu sehingga dapat diukur secara numerik dan diperlakukan secara statistik. Intinya sebetulnya kita dimungkinkan gitu untuk menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif dalam merepresentasikan ukuran-ukuran gitu dalam penelitian yang sedang kita bangun. Jadi sifat-sifat inilah yang melekat pada hasil-hasil penelitian dan proses-proses penelitian yang kita lakukan pada spesifik bidang yang akan kita telaah ke depan. Jika kita lihat dari tujuan research itu sendiri, ada 3 hal, yaitu explore, describe, dan explain begitu ya. Yang pertama yaitu explore begitu ya. Nah, explore ini biasanya adalah jenis penelitian untuk mengeksplorasi sekelompok pertanyaan dari sebuah fenomena yang terjadi misalnya ya. Nah, ini dilakukan jenis research ini dilakukan untuk menangani area yang baru, ya, area yang mungkin masih jarang atau belum pernah dieksplorasi sebelumnya, sehingga kita memerlukan begitu jawaban berdasarkan kegiatan-kegiatan research yang dilakukan. Nah, pada akhirnya karena ini memang mungkin baru begitu ya, dan tidak banyak yang belum banyak yang melakukannya, bisa jadi hasil daripada penelitian ini belum dapat menjawab dan analisisnya mungkin
belum begitu menawarkan kesimpulan untuk atau atas sebuah permasalahan atau pertanyaan yang terjadi begitu. Nah, biasanya tipikal yang seperti ini adalah jenis research eksplorasi begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan research berikutnya, describe. Jadi describe ini berfokus pada perluasan pengetahuan tentang isu-isu yang terjadi belakangan misalnya. Jadi tujuan research-nya sendiri adalah untuk menjelaskan begitu ya, memvalidasi temuan-temuan ya, sehingga isu-isu tadi menjadi terpaparkan dengan baik gitu. Nah, biasanya dilakukan begitu jenis research deskriptif seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah explain gitu ya tujuannya. Jadi sebetulnya ini untuk memahami dampak perubahan spesifik dalam prosedur standar yang sudah ada. Jadi menjalankan biasanya jenis research ini dilakukan dengan telaahan yang terjadi dalam sebuah perubahan dari sebuah standar yang ada begitu. Nah, kemudian dilakukan penelitian dengan melakukan eksperimen-eksperimen. Jadi yang populer dilakukan kemudian metodenya adalah dengan melakukan teknik eksperimental begitu untuk melakukan tipikal atau jenis kegiatan research explanatory. Untuk memperkuat penjelasan daripada tujuan research ini, mari kita akan lihat di slide berikutnya ada penjelasan gitu terkait spesifik daripada masing-masing tujuan dari research ini. Baik, untuk selanjutnya kita lihat lebih detail lagi tujuan daripada research tadi. Seperti yang sudah dijelaskan, ada yang bersifat deskriptif begitu ya, ada yang bersifat explanation gitu, dan ada yang bersifat eksplorasi. Secara detail kita lihat kembali tujuan daripada research ini sendiri dilihat dari beberapa hal gitu. Nah, berdasarkan tabel yang ada di sini ada berdasarkan approach yang digunakan dan bagaimana research ini dilakukan. Nah, kita mulai dari exploratory research begitu ya. Kita bisa lihat approach atau metode yang digunakan itu lebih unstructured begitu ya, karena exploratory bersifat mengeksplor area-area baru ya, sehingga memang diperkenankan begitu kita mencari begitu ya masing-masing tujuan research yang kita lakukan. Untuk research exploratory misalnya approach-nya bersifat unstructured gitu ya, karena memang seperti tadi dijelaskan bahwa research exploratory itu bersifat mengeksplor sesuatu yang bisa jadi baru begitu ya, sehingga approach-nya unstructured. Nah, kemudian deskriptif karena tadi menjelaskan atau memvalidasi sesuatu ya, perlu disampaikan atau pendekatannya perlu disampaikan secara terstruktur gitu, dan explanatory research highly structured gitu. Jadi memang sangat thorough begitu pada akhirnya nanti, karena memang dia melihat sebuah mungkin anomali atau penyimpangan dari standar biasa yang terjadi begitu ya, karena ada mungkin perubahan atau anomali-anomali tertentu dari sebuah standar tertentu, sehingga harus disampaikan secara sangat terstruktur gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana research ini dapat dimulai gitu. Nah, terkait exploratory research misalnya, di sini disampaikan bahwa research ini melalui
bahwa exploratory research dapat dimulai begitu melalui menanyakan beberapa pertanyaan begitu ya yang terkait dengan fenomena-fenomena baru atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, sementara sama dengan exploratory research pada descriptive research. Jadi dapat dimulai begitu dari menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, berbeda dengan exploratory dan descriptive research, explanatory dimulai dengan menggunakan hipotesis. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa apa yang kemudian membuat orang melakukan research begitu ya. Jadi tujuannya sebetulnya apa? Jadi tujuannya ada yang untuk melakukan penjelasan gitu ya, memvalidasi sesuatu misalnya di descriptive research, kemudian untuk mengeksplor gitu ya, memahami beberapa fenomena. Pada slide-slide sebelumnya telah dijelaskan tujuan daripada research gitu ya. Nah, tujuan-tujuan tadi sudah saya jelaskan bagaimana atau mengapa orang melakukan research ya. Ada yang memang tujuannya adalah untuk memvalidasi sesuatu begitu atau untuk menjawab beberapa pertanyaan atau menelaah sesuatu gitu ya sehingga melakukan uji coba dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan tujuan inilah kemudian dikategorikan gitu, dipisahkan menjadi beberapa jenis research ya, yang disebut dengan ada yang disebut dengan research deskriptif, exploratory dan eksperimental. Nah, secara detail sebetulnya ada kaitannya dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, Anda dapat baca di slide bahwa tadi di sini misalnya deskriptif ya, menggambarkan karakteristik suatu populasi. Nah, tentu makna daripada populasi ini adalah area yang sedang kita fokuskan gitu ya. Kemudian penelitian ini mengumpulkan data untuk menjawab berbagai macam pertanyaan begitu ya, berbagai macam fenomena yang ada gitu tentang apa, kapan dan bagaimana begitu ya terkait fokus kita atau populasi itu kalau istilahnya di sini gitu. Nah, sementara pada jenis research exploratory adalah mengeksplorasi mengapa sesuatu itu terjadi ketika adanya misalnya keterbatasan informasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini yang akan kita eksplor gitu sedemikian rupa. Ya, kalau di sini dijelaskan dapat membantu, jadi jenis penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang topik tertentu begitu, memastikan bagaimana atau mengapa fenomena tertentu yang sedang kita fokuskan itu atau sedang kita lihat itu terjadi. Nah, biasanya dia berupa gitu ya, untuk memprediksikan suatu dapat berupa biasanya juga bisa tipikal research yang misalnya memprediksi kejadian masa depan ya dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya penelitian eksperimental ya. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendukung atau mungkin bahkan menyangkal sebuah hipotesis gitu ya, sehingga memerlukan pembuktian dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian perlu dilakukan berbagai uji coba atau berbagai macam eksperimen gitu dibutuhkan dalam research ini. Ya, kalau kita lihat dari tujuannya tadi ada yang namanya explanatory begitu ya. Nah, pada jenis daripada tujuan ini disebut dengan penelitian yang bersifat eksperimental begitu. Jadi eksperimen memberikan wawasan tentang sebab akibat untuk menunjukkan hasil apa yang terjadi ketika
faktor tertentu itu ditelaah ya, dikelola, dimanipulasi begitu ya, atau diuji coba sehingga ada gejala-gejala yang bisa kita uji cobakan gitu ya, bisa kita lihat sehingga ada rumusan yang kemudian dihasilkan gitu. Nah, kira-kira ini pembagian atau pengkategorian daripada research yang kita mulai daripada apa itu research gitu ya, tujuannya bagaimana, kemudian karakteristik secara umum bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi setelah kita memahami secara umum tentang penelitian itu sendiri, muncul pertanyaan di kita begitu, bagaimana kita menemukan ide topik sebuah penelitian karena luasnya keilmuan begitu ya, banyaknya fenomena yang terjadi, sehingga apa yang harus saya lakukan begitu untuk menemukan ide daripada penelitian itu sendiri. Nah, kita dapat memulai dari apa saja sebetulnya. Nah, jika kita memang diberikan kesempatan begitu ya untuk menemukan ide daripada penelitian, kita dapat memulai dari personal atau professional experience begitu, dari apa yang kita sukai atau apa yang memang mungkin pernah terjadi di kita menganggap itu sebuah permasalahan dan perlu begitu untuk kita atasi begitu. Jadi itu memang sangat tergantung dengan bidang ilmu ya, situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi itu diperbolehkan. Artinya misalnya maksud daripada pengalaman personal dan pengalaman profesional, misalnya saya secara pribadi begitu ya pernah mengalami kegusaran atau komplain begitu terhadap satu sistem yang terjadi ya, karena areanya tadi ini adalah bidang computer science. Misalnya saya menganggap ada yang tidak efektif dari proses mengantri misalnya gitu ya. Jadi sebagai seorang yang berlatar belakang keilmuan computer science, tentu saya melihat bahwa ini sangat mungkin untuk diselesaikan gitu ya. Tetapi entry point-nya adalah pengalaman pribadi terhadap baik itu ketidaksukaan atau kesukaan bahkan begitu ya yang terjadi, dan kita ingin telaah lebih lanjut gitu. Jadi kita bisa mulai dari mana saja, dari minat yang paling mudah bisa kita mulai gitu. Nah, begitu pula mungkin kita bisa juga mulai dari hobi ya, atau kita masuk ke hal yang lebih spesifik ya di bidang keinformatikaan atau computer science. Ada berbagai bidang ya, ada misalnya sistem informasi begitu, ada jaringan gitu ya, ada mungkin terkait database, ada terkait terkait bidang-bidang lainnya begitu. Nah, kita bisa start dari bidang-bidang tersebut, kemudian kita masuk kepada hal yang lebih spesifik gitu ya. Tetapi tentu tidak serta-merta karena bidang itu sendiri masih amat sangat luas, jadi part yang mana dari bidang tersebut yang mau kita angkat gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mulai dari teori atau konsep-konsep yang memang sudah ada. Kita merasa misalnya tertarik dengan sebuah konsep tertentu begitu, nah sehingga kita ingin menelaahnya lebih lanjut begitu, dan kita mencoba untuk menerapkannya pada kondisi-kondisi tertentu begitu. Nah, atau dari media ya. Jadi biasanya media menyampaikan hal-hal atau tren-tren baru begitu yang terjadi yang mungkin relevan dengan latar belakang keilmuan kita, dan itu kita anggap menarik ya. Atau dari studi riset-riset yang lain ya, Anda membaca jurnal, membaca fenomena-fenomena dan lain sebagainya. Bahwa empat penjelasan ini sebetulnya adalah betul-betul stage awal gitu ya, early stages untuk melakukan penelitian. Jadi baru
pada tataran ide gitu. Nah, tentu baik itu pengalaman pribadi atau profesional, teori, media, studi riset, kita harus merumuskannya dalam bentuk topik yang lebih spesifik. Nah, untuk bisa membuat topik yang lebih spesifik itu tadi, kita harus memvalidasinya dengan membaca literatur begitu. Tanpa membaca literatur akan sangat sulit untuk kita merumuskan sebuah topik begitu. Nah, dari literatur itu sendiri kita akan mendapatkan ide begitu sejauh mana hipotesa kita itu tervalidasi begitu, atau sejauh mana orang-orang telah menelaah bidang yang baru saja kita tertarik tersebut begitu ya. Jadi penting untuk kita bahkan di awal sebelum melakukan rumusan terhadap topik, kita perlu melakukan literatur review begitu untuk merumuskan topik penelitian, apalagi kemudian itu menjadi judul penelitian kita. Terakhir, sebelum kita melaksanakan penelitian yang sesungguhnya begitu, saya perlu menyampaikan terkait research method gitu ya. Jadi metode research yang bisa kita pahami begitu sebelum kita melaksanakan riset itu sendiri ya. Jadi kita perlu tahu ada dua jenis research method, yaitu kualitatif dan kuantitatif research. Simply bahwa kualitatif ya, jadi biasanya berterkait dengan kata ya, kalimat dan seterusnya, dan kemudian kuantitatif ya, terkait dengan angka begitu. Nah, di sini disampaikan bahwa kualitatif research adalah studi tentang sifat, fenomena, dan sangat tepat untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu itu kita amati atau tidak kita amati begitu ya. Nah, nanti secara detail ada jenis pengumpulan data yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya di qualitative research ada one-to-one interview begitu, focus group discussion ya, ethnography studies, text analysis, case study. Jadi dia masuk ke dalam qualitative research. Nah, sementara quantitative research adalah berhubungan dengan angka dan bentuk yang dapat diukur gitu ya. Kemudian jenis metode kuantitatifnya untuk pengumpulan datanya kita bisa lakukan survey research, descriptive research, dan correlational research. Tadi kita sudah memiliki pengetahuan begitu secara umum tentang metode research. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan proses research itu sendiri? Ya, jadi pertama tentu kita udah tahu tuh jenis research itu apa saja. Nah, kemudian tentu harus ada yang kita fokuskan ya sebagai sebuah ide penelitian dari banyaknya fenomena yang terjadi di dunia ini begitu. Nah, kita identifikasi masalahnya, kita mungkin buat pertanyaan umumnya. Nah, itu semua bisa kita lakukan, bisa kita rumuskan dengan baik kalau setelah itu kita lakukan literatur review. Kita cari apakah ada orang-orang lain yang telah melakukannya, atau bidang-bidang yang kita fokuskan itu sudah sampai di mana perkembangannya dan lain sebagainya. Nah, mutlak untuk kita melakukan literatur review ya, secara baik. Jadi sekarang ini sangat mudah melakukan literatur review. Anda dapat memanfaatkan internet, begitu. Anda dapat memanfaatkan memanfaatkan library misalnya, atau memanfaatkan sumber-sumber pustaka yang lain gitu ya. Kemudian dari situ kita tentukan pertanyaan atau pernyataan hipotesis begitu ya. Nanti baru dari tahu research question-nya, bisa menentukan tujuannya gitu ya, dan lain sebagainya, kita bisa menentukan desain atau research metodologinya gitu ya, atau metodologi penelitiannya bagaimana. Ya. Nah, setelah sudah kita desain, kita dapat melakukan pengumpulan data. Ya, dari data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis. Nah, kemudian dari hasil analisis kita presentasikan data itu. Kita
tampilkan gitu ya, kita sampaikan. Nah, barulah kemudian kita interpretasikan temuan-temuan itu tadi yang kita sudah ukur dengan baik ya, kemudian disampaikan, bisa jadi kemudian nanti Anda diseminasikan. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan publikasi, baik publikasinya dalam bentuk monograf, dalam bentuk jurnal, ataupun dalam bentuk scientific report yang lain. Nah, kira-kira secara singkat begitu, itu proses-proses pelaksanaan research ya. Dapat saya sedikit simpulkan bahwa di awal Anda disampaikan apa terkait research ya secara umum. Nah, kemudian kita diminta untuk berpikir apa sih sebetulnya tujuan daripada research itu. Kemudian dari tujuan research itu diturunkan menjadi jenis daripada research ya, agar kita tahu karakteristik daripada research, sehingga pada saat akan melaksanakan research kita memahami begitu apa saja yang tidak boleh kita hilangkan dalam pelaksanaan research itu sendiri. Nah, kemudian juga disampaikan bagaimana menemukan ide daripada penelitian ini ya, disampaikan ada beberapa, Anda bisa lihat kembali slide berikutnya. Dan kemudian ada satu teori begitu, yaitu research method ya, yang perlu kita ketahui pada area mana nanti kita akan melakukan research, apakah menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, pada metode kualitatif dan kuantitatif ini ada beberapa cara untuk melakukan pengumpulan data ya. Tadi misalnya di kualitatif ya, kita bisa melakukan case study begitu ya, etnografi dan lain sebagainya. Sementara di kuantitatif research juga punya caranya sendiri. Jadi saya kira itu. Kemudian di akhir saya menyampaikan tentang proses research, melakukan research secara umum. Ya, jika ada pertanyaan terkait apa yang sudah saya sampaikan hari ini, dapat mengirimkan email kepada saya. Jika Anda adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Tanjung Pura, tentu dapat menemui saya secara langsung, atau juga di luar Universitas Tanjung Pura dapat mengirimkan email kepada saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.